Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ya kita kembali lagi ke chapter 5. Jadi kita melanjutkan diskusi kita sebelumnya, yaitu tentang some discrete probability distribution. Ya, kita melanjutkan di sini beberapa topik yang belum kita selesaikan di sesi sebelumnya, yaitu tentang satu, hypergeometric distribution. Kemudian kita akan membicarakan tentang negatif binomial dan geometric distribution, dan kemudian yang terakhir adalah Poisson distribution dan Poisson process. Ya, meskipun hanya 3, tapi ini cukup panjang, jadi mari kita nikmati. Nah, kita mulai dengan hypergeometric distribution. Ya, jadi main difference atau perbedaan utama dari proses binomial yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu terkait dengan Bernoulli proses, ya, dan hypergeometric distribution adalah sebagai berikut, ya. Kalau dalam binomial distribution, nah, kita masih ingat kan, kalau kita misalnya flipping coin, misalnya kita bisa mendefinisikan n, outcome-nya itu adalah n trials, ya. Nanti kita jumlah berapa heads-nya atau suksesnya, berapa fail-nya atau tail-nya. Oke. Jadi kita akan menganalisis berapa probabilitas kita mendapatkan sukses atau head dalam eksperimen tersebut selama n kali eksperimen. Oke. Itu yang dilakukan dalam binomial distribution. Dan setiap trial di dalam untuk mendapatkan satu outcome tadi, itu adalah saling independen. Ya kan, kalau kita koinnya 1, kita lakukan selama N, itu kan akan setiap trialsnya selalu berbeda. Selalu independen, ya. Nah, sedangkan dalam hypergeometric distribution agak berbeda. Jadi kita sudah punya suatu himpunan dulu, di mana kita akan mensampling, mengambil jumlahan yang sudah kita tentukan, misalnya N juga, N kecil, sedangkan jumlah semuanya adalah N besar. Ya. Nah, setiap kita mengambil N itu, di situ ada C, di situ ada 2 possibility value, ya. Sukses atau tidak sukses, misalnya sembuh atau tidak sembuh, hanya itu. Tetapi atau misalnya kalau dalam kartu bermain itu kan ada merah, ada hitam. Oke, nah dalam perbedaannya di hypergeometric ini, jumlah n besarnya tadi adalah terbatas, berbeda dengan proses Bernoulli yang tidak ada batasnya, kan kita bisa mendefinisikan berapapun n kecilnya. Oke, n kecilnya bisa kita definisikan berapapun. Nah, di sini n besarnya terbatas. Ya, misalnya seperti kartu main itu, ya. Itu kan jumlahnya 52 kartu, di mana 26 merah, 26 hitam. Nah, kalau kita mensampling n kecil, di mana jumlah n kecil ini lebih kecil daripada n capital, maka sewaktu kita ambil n kecil, sebenarnya setiap trial di dalam n kecil ini adalah saling mempengaruhi each other, ya. Betul kan? Nah, itu yang kita sebut prosesnya adalah hypergeometric distribution. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kebetulan yang kita ambil contohnya adalah kartu main, ya, yang sering kita gunakan untuk bermain poker dan lain sebagainya. Kita ingat kita memiliki 52 kartu, ya, di mana 26 adalah merah, 26 adalah hitam. Ya, jika kita ambil berapa ini? 5 kartu. Kemudian kita mengharapkan 3 merah, 2
hitam. Sehingga apa? Sehingga pasti probabilitasnya, bukan probabilitas, kemungkinan, ya probabilitas kemungkinannya, untuk mendapatkan 3 merah 2 hitam pasti adalah perkalian kombinasi ini ya. Ini adalah merah, ini hitam. Kemudian kita samplingnya di sini kita mendapatkan merah sebanyak 3, 2 adalah hitam. Jadi total semua trial yang kita lakukan adalah 5. Ya, 5 kartu yang kita ambil sekaligus. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa probabilitas dari seluruh kemungkinan kalau kita ngambil 5 kartu itu, ya, kita bisa mengatakan probabilitasnya adalah perkalian antara kombinasi ini 263, 26 dikalikan dengan 262 dibagi 52, 5. Ya, jadi kombinasi-kombinasi ini, ya, pembagian perkalian ini dibagi yang ini akan menghasilkan probabilitas kita akan mendapatkan kombinasi kartu 5 kartu itu isinya adalah 3 merah 2 hitam, di mana merahnya itu bisa apapun, bisa king, queen, jack, 10, 9 dan lain sebagainya. Yang penting merah. Yang hitam pun juga seperti itu. Nah, probabilitasnya adalah kita melakukannya seperti ini. Nah, apa bedanya dengan yang kita lakukan di binomial? Kita Anda lihat di sini ada 2 ini ya, kebetulan sama ya 26 26, tapi sebenarnya ini menunjukkan probabilitas sebenarnya ya. Hitam misalnya adalah kegagalan, merah adalah kesuksesan. Di sini apa? Probabilitas untuk mendapatkan merah atau hitam kalau kita ngambil satu adalah sama. Ya, sama-sama 50% kalau dibandingkan terhadap 52. Jadi ini sebenarnya menggambarkan nantinya adalah probability. Kalau itu adalah hanya 2 kejadian, probability merah dari keseluruhannya itu berapa? Probability hitam dari keseluruhannya itu berapa? Ya. Jadi kombinasi ini akan menyatakan 26 ini menyatakan bahwa merah dan hitam mempunyai probabilitas yang sama. Oke. Kita lanjut di sini. Jadi kita tertarik untuk menganalisis tentang probabilitas memilih jadi X sukses ya. Ya. Anggap aja yang mana? Merah yang sukses ya. Yang hitam adalah yang gagal ya. Jadi misalnya kita ada proporsinya adalah K itu dilabeli sebagai sukses ya, sedangkan karena jumlah kesemuanya adalah N besar, maka N minus K adalah not sukses atau gagal. Ya, yang sukses itu K, yang N capital minus K ini adalah kegagalan. Nah, sekarang kalau kita ambil kartu sebanyak N, ya, maka kita akan mendapatkan, kalau kita menginginkan bahwa kita ingin X sukses, tentunya X itu harus lebih kecil daripada N ya, dan lebih kecil daripada K tentunya kalau kita ingin mendefinisikan seperti ini. Maka yang N minus X itu adalah gagal atau failures. Ya, jelas ya, ini per definisi dulu. Nah, kita lanjutkan di sini. Ini kita sebut sebagai, ya, jadi sebenarnya kita sudah melakukan eksperimen ini dalam 3 bab sebelum ini kan, 2, 3, 4 itu kita melakukan eksperimen seperti ini kan, namanya hipergeometrik, cuma secara per definisi kita tidak menyatakannya, ya. Jadi kita mengambil N, sejumlah N random sample, without replacement. Kita ambil kan, berarti kan nggak ada replacement. Kalau yang binomial berbasis pada Bernoulli, kita lakukan satu, kan nggak ada hubungannya dengan kita lakukan lagi. Jadi artinya apa? Koinnya kita kembalikan lagi dalam kondisi awal kan. Artinya kita melakukan replacement. Jadi kita independen sama sekali. Sedangkan kalau kita ambil N dari sejumlah kartu itu dalam deck-nya itu, artinya sebenarnya kita
melakukan apa? Dari N itu mereka saling mempengaruhi ya probabilitasnya. Nah, sekarang kita akan definisikan apa yang kita sebut sebagai K-nya itu. Jadi dari N kecil tadi, maka dari N kapital yang ada di keseluruhan himpunannya itu yang dimungkinkan. Jadi jumlah kartu semuanya. K itu adalah jumlah merah. N minus K tentunya adalah kartu jumlah hitam yang kita anggap gagal. Ya, kebetulan sama jumlahnya. K dan N minus K itu jumlahnya sama. Kebetulan di situ. Ya. Nah, kemudian kita ambil kartu sebanyak N kecil. Nah, N kecil, jadi N kecil beda dengan N kapital. Mana N kecil itu X-nya itu merah atau sukses. Nah, tentunya sisanya ya N minus X itu pasti hitam atau gagal. Nah, rumus itu ya atau simboliknya kita katakan sebagai hypergeometric ya. Jadi kita definisikan di sini N gedenya ini adalah jumlah dari sampel yang bisa kita lakukan proses. N kecil adalah samplingnya, jumlah sampling trials-nya. K adalah jumlah suksesnya. Sorry. N ini adalah sampling yang kita ambil, sedangkan K ini sebenarnya menandakan apa? Jumlah sukses yang dimungkinkan dalam jumlah N besar ini, ya. Sedangkan X adalah jumlah sukses dari N ini. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi keseluruhan kalau kita punya suatu jumlah kartu N besar, kalau kemudian kita ambil N kecil, maka kombinasi yang akan terjadi adalah jumlahnya adalah ini. Betul kan? Nah, kemudian kita memiliki dua kombinasi ini. N minus K itu misalnya ini adalah hitam, yang K-nya adalah merahnya. Ya. Nah, kebetulan kalau kartu yang baru jumlahnya sama ya. K dan N minus K itu jumlahnya sama. Tapi bisa juga kita ubah kan. Misalnya K lebih kecil daripada N minus K. Atau K lebih gede daripada N minus K. Bisa saja. Sehingga ini akan merubah distribusi probabilitas dari sukses atau K ini atau merah di dalam kumpulan dari keseluruhan kartu yang ada di kotak itu yang kita sebut sebagai N. Nah, kalau N kecil ini yang kita ambil itu kita harapkan di sini ada X merah atau X sukses, pasti sisanya N minus X itu adalah hitam atau gagal. Ya. Jadi rumus ini rumus originalnya untuk hypergeometric. Ingat kita sudah belajar ini di bab sebelumnya, bab 4, 3, 2 ya. Nah, kita sudah belajar ini, hanya ini kita sistematikakan karena kita bandingkan dengan binomial, dengan hypergeometric, nanti dengan negatif binomial dan lain sebagainya. Ya, kita ingin melihat apa perbedaannya. Nah, ini diambilkan suatu contoh di sini kalau kita ada suatu perangkat lah ya. Jadi total jumlah seluruhnya itu adalah 10 ya devices atau apalah parts ya. Dan kemudian kita sampling ya, setiap ini adalah kita mensamplingnya dengan apa? Dengan 3 komponen di sini ya. Ya. Oke, dan
Kita ambil 3, dari 10 itu kita ambil 3. Ya. Nah, di sini pertanyaannya, jika dari 10 itu secara statistik, kita sudah tahu statistiknya ya, bahwa 8 bagus, 2 jelek. Apa yang terjadi kalau kita ambil 3? Dan kita mengharapkan ketiga-tiganya adalah, apa nih namanya? Di sini kita tempatkan defektif ya. Tidak ada yang betul sama sekali. Berapa yang ini? Nah, kita hitung kan? Kita hitung, hasilnya adalah sekian. Nah, jika ada probabilitas, jadi kalau kita ambil 3, ternyata 3-tiganya rusak, itu berarti apa? Dan besarnya adalah sekian. Maka kita bisa mengatakan bahwa secara mudah, ini sangat besar sekali probabilitas bahwa kita melakukan sampling, mengambil 3, mendapatkan 3 rusak, sebesar ini. Ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa plan ini kita sebut sebagai rusak ya, atau tidak menjanjikan. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang saya tulis di sebelumnya ini, sebenarnya saya mendahului, ini sebenarnya ada di sini. Ini akhirnya kita simpulkan ya, bahwa rumus untuk hypergeometric adalah seperti ini. Ya, sudah saya sebutkan tadi. Jadi persyaratannya apa di sini? K maupun N minus K lebih besar daripada sampel size N-nya. Jadi ya tadi lots-nya itu 10, maka sampelnya hanya total N-nya ya. Dan kalau kita mendapatkan seperti ini bahwa N, sampel size N kecil ini lebih kecil daripada N minus K atau lebih kecil daripada K, maka kita bisa melihat distribusi X-nya itu bisa dari 0 sampai dengan N. Tapi kalau N-nya besar, bahkan mungkin lebih besar daripada K, maka kita tentunya X-nya itu lebih kecil hanya dari 0 sampai kurang dari N. Jadi spektral probabilitasnya tidak seluas jika N-nya itu relatif kecil. Oke, kita lanjut. Ada 40 komponen ya yang jika berisi 3 atau lebih defektif ya. Jadi kita menyatakan 40 komponen ini, satu lots yang 40 komponen ini jika berisi 3 atau lebih defektif, maka kita sebut sebagai unacceptable. Maka prosedur di sini disebutkan prosedur untuk samplingnya. Ya, setiap lot itu kita ambil 5 komponen at random ya. Dan langsung kita reject jika kita temukan bahwa ada satu kerusakan yang ditemukan. Apa yang akan terjadi di sini? What is the probability that exactly one defective is found in the sample if there are 3 defective in the entire lot? Ya, jadi dari 40 itu secara statistik dikatakan ada 3 yang rusak. Nah, berapa probabilitas kalau kita ambil 3 ada 1 yang rusak? Nah, kita masukkan di sini, kan dari 40 totalnya ya, kita ambil, bukan 3, tapi 5 ya, 5, di mana dari 5 itu jika ada 1 yang rusak, maka kita langsung mengatakan bahwa lots tersebut, satuan 40 tadi adalah rusak semua. Ini kan statementnya ya. Oke. Jadi apa, yang rusak 3, ya kita menghitungnya rusaknya kan, jadi bukan suksesnya. Jadi yang kita sebut sukses itu yang rusak ya, berarti 3, sisanya adalah 37.
Ini yang rusak, ini yang tidak rusak. Dan kita ingin melihat kombinasi yang tidak rusak 4, yang rusak 1. Sehingga kita bisa menyatakan, ini probabilitasnya berapa? Itu ada probabilitas 1 defektif di antara 5 itu seperti kita ambil. Ya, dari lots yang jumlahnya 40 komponen. Nah, ternyata probabilitasnya adalah sekian. Nah, tergantung, kita bisa menganggapnya kalau probabilitas ini dianggap jelek, maka kita bisa mengatakan plan tersebut adalah tidak not desirable, ya, tidak begitu diinginkan. Artinya, nah ini 3% ini terlalu tinggi. Tapi kan perlu kita tes juga. Kalau ternyata kemungkinannya kita lakukan tes, ternyata ini bisa dihitung balik, ya, sebenarnya 3 ini juga belum tentu benar, ya. Kalau kita lakukan berkali-kali dan ternyata kita tidak pernah menemukan suatu kerusakan, artinya kita bisa mengatakan sebenarnya probability ini juga harus dikoreksi. Artinya apa? 3 di sini pasti harus dikoreksi. Harus lebih rendah daripada 3, 37 lebih tinggi dari itu. Ini tergantung dari seberapa banyak kita mengambil sampelnya itu, ya, eksperimen kita. Tapi pada intinya kalau kita yakin bahwa 3 dari 40 itu rusak, maka kita dapatkan ini, artinya ya memang statement bahwa 3 rusak dari 40 ini memang tidak bisa diterima, ya, produknya. Oke. Rata-rata dan variance untuk hypergeometric distribution ini adalah ini, ya. Anda bisa melihatnya di appendix A24, ya, di halaman belakang ada semua penjelasannya. Ya, memang agak rumit untuk menghitungnya, tapi saya sarankan Anda membacanya. Ya. Nanti akan ada suatu ini, pembandingan dengan binomial antara hypergeometric dengan binomial distribution. Apakah ada relationship di antara keduanya? Nanti kita akan lihat relationship itu terjadi pada saat apa. Lanjut. Di sini misalnya ada suatu sampel sebanyak 100, ya, yang rusak di sini katakan 12, ya. Kalau di sampling setiap itu adalah 10 dan kita ingin melihat probabilitasnya, kalau setiap 10 itu 3 rusak, itu probabilitasnya berapa, ya. Nah, tentunya akan kita lakukan seperti ini. Ini 100 adalah N besar, N kecilnya adalah 10, ini adalah K, 12 itu adalah K, 88 adalah N capital minus K. Nah, defektifnya ada 3. Ya kan? 3 are defective. Sedangkan 7 adalah 10 minus 3 pastinya. N kecil minus K. Ya, kita dapatkan sekian. Relatif kecil, ya, 8%, ya. Bukan 30%. 8% relatif. Jadi kalau kita hitung seperti ini, maka kita bisa mengatakan oke, acceptable. Ini pakai Chebyshev teorem, saya tidak mengajarkan, ya, yang ada di bab 4, kita lompatin saja. Nah, hubungan antara hypergeometric dengan binomial distribution, ya, apa hubungannya di sini? Ternyata sederhana, ya. Jika N capital itu jauh lebih besar terhadap N kecil, yaitu N kecil adalah jumlah sampel yang kita ambil, maka kita bisa mengatakan bahwa si
formula hypergeometrik tadi atau proses hypergeometrik tadi sebenarnya mendekati proses yang kita sebut sebagai binomial proses ya. Coba kita lihat di sini. Anggap saja kalau n per n itu adalah lebih kecil daripada 5%, ya, atau 1/20. Ya, kita bisa mengatakan, oke, nantinya akan kita lihat ya. Maka K per N ini akan berlaku sebagai apa? Seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya. K kesuksesan dibagi dari keseluruhan yang ada, maka adalah probabilitas dari kesuksesan tersebut kan. Ya, jadi kalau N-nya semakin besar, kita bisa mengatakan kan hanya ada 2 kan ya, K dan N minus K. Jadi kalau K per N ya termasuk probabilitas dari K-nya atau kesuksesannya. Ya. Maka kalau di binomial kita sebut sebagai P. Ya. Jadi coba kita lihat di sini di persamaan di atas ya. Mu sama dengan N K per N kapital. Jadi kalau K per N kapital ini kita ganti dengan P yang ada di binomial, maka rumusnya menjadi mu NP seperti yang kita miliki di apa ini? Binomial kan ya. Jadi artinya si hypergeometrik itu bisa menjadi binomial distribution pada saat N-nya itu adalah kecil dibandingkan, jadi sampling number-nya ini jauh lebih kecil daripada total kemungkinan yang bisa dilakukan untuk proses, yaitu N kapital. Begitu juga ini, ya, tau kuadrat atau standar deviasinya, kita akan punya sebelumnya adalah NPQ ya dalam binomial. Dan di sini apa? Kita lihat di sini. Ini, ya. Anda lihat nantinya kalau N-nya N lower case-nya itu jauh lebih besar, lebih kecil daripada ini, maka ini semuanya terms yang ini bisa kita katakan mendekati 1, ya, mendekati 1. Sehingga apa? Tinggal persamaan yang ada di belakang sini. Jadi ini N, ini P, ini adalah Q, ya. Jadi kurang lebih ecolocation akan menjadi seperti ini, ya. Jadi relationship-nya seperti itu. Kalau begitu N kecilnya itu jauh lebih kecil daripada N kapitalnya, maka sebenarnya hypergeometric itu jatuh menjadi binomial distribution. Coba di sini ada eksperimen, kita nggak usah ngelihat ininya ya. N kapitalnya adalah 5.000, ya. Kemudian ada apa namanya? K-nya ini 1.000. Kemudian kita ambil sampling 10 dan kita mengharapkan dari 10 itu ada mengharapkan kesuksesannya adalah 3. Dan ini sama dengan kalau kita tempatkan di itu, ya, itu sama dengan binomial aja, binomial 3, 10-nya adalah N kecilnya, sedangkan 0,2 itu adalah 1.000 dibagi 5.000, atau probabilitas kesuksesan. Nah, kita dapatkan ini kan ya, kita ingat bahwa ini mungkin saya tambahkan di sini. Sorry. Jadi B 3 10,0.2 kalau kita ingat sama dengan apa? Sama dengan sigma
N sama dengan 0, di sininya 3 kan? Sama, di sininya sama pasti 3, 10, 0,2. Minus, di sini 2, N sama dengan 0, ini 2, ini adalah sama, 3, 10, 0,2. Sama kan? Hanya yang membedakan sini 3, ini 2. Nah, itu kalau kita melihat tabel yang di belakang buku, maka kita dapatkan ya, di halaman berapa tadi? 757 atau 755, saya lupa. Ya, ini kumulatif dari ini, kalau kita 3 ya, jadi N-nya itu, N-nya kan 10 ya. Betul kan? Sedangkan apa tadi? Number of suksesnya adalah 3. Oke. Terus kemudian probabilitasnya adalah 0,2. Kita dapatkan sekian. Kita lihat di atas 0,8791. Ini kan relasi terhadap ini. Sedangkan yang ini adalah yang ini. Kita lihat langsung di bawahnya persis, di mana di sini adalah ya N-nya sama dengan 2 di sini. Kita lihat di sini. Jadi ini kurangin ini, maka dia akan menyatakan probabilitas yang kita harapkan tentunya. Ya. Dan kalau Anda ingin membuktikan lagi, ini hasilnya ini ya. Dan ternyata kalau kita hitung berdasarkan ini, ya, ini tentunya kita harus kembali ke slide sebelumnya. H35000,10,1000 itu kita hitung dengan cara seperti ini, ya. Dan itu hasilnya adalah ini. Jadi Anda lihat hampir sama, ya. Hampir sama. Dengan sedikit pendekatan, maka kita bisa mengatakan selama N yang kita lakukan itu adalah jauh lebih kecil daripada N kapital, maka sebenarnya hypergeometric distribution itu fall into binomial distribution. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti juga di binomial ada multinomial. Ya, tidak hanya 2 kemungkinan sukses dan tidak sukses, tapi di sini ada beberapa kemungkinan kejadian dalam satu total keseluruhannya, penilaiannya. Ya. Nah, di sini di hypergeometric juga ada seperti di multinomial, ya. Jadi, maka kita bisa mengatakan number dari setiap kemungkinan itu adalah X1, X2, sampai XK, sedangkan dari keseluruhannya. Jadi X1, X2, XK itu kalau kita jumlahkan itu sama dengan N. Sedangkan A1, A2, AK itu kalau dijumlahkan sama dengan N kapital. Ya. Jadi kita bisa melihat ya, dari A1 ini akan korelasi dengan X1. Nah, kalau kita lihat di sini, kita dapat apa namanya? Saya pasang dulu ini. Kita dapat suatu kombinasi, ya. Itu juga kombinasi seperti ini dan seterusnya. Jadi ini akan kita lakukan di setiap suatu kombinasi. Jadi ada kemungkinan, ini kan nanti ya kaitannya dengan probabilitasnya ya. A1 sampai AK ini kalau kita jumlahkan sama dengan N capital, ingat X1 dijumlahkan sampai XK sama dengan N lowercase. Ya. Nah, probabilitas dengan berbagai kemungkinan yang ada di suatu apa namanya sampel, satu sampel, trialsnya kan macam-macam nih, kemungkinan munculnya kan macam-macam. Ini setiap kemungkinan
dari sampel itu, maka kita bisa menghitung probabilitasnya seperti ini. Ini yang di bawah ini sudah saya ceritakan, jumlah xi sebanyak k tadi itu sama dengan n lowercase, dan ai ini sebanyak k itu jumlahnya adalah n capital. Nah, penggunaannya bagaimana? Contohnya, nah, kalau ada golongan darah misalnya, ini kan kemungkinannya bukan golongan darah O dan A atau A dan B saja, tapi O, A, B misalnya. Nah, kebetulan kita punya 10 yang bisa kita lakukan eksperimen, 10 individual yang bisa kita lakukan eksperimen, ya, jadi sampling dari masyarakat. Kita dari 10 itu ada 3 yang golongannya O, 4 yang golongannya adalah A, dan 3 lagi golongannya B. Ya. Nah, kemudian diharapkan kalau kita ambil 5 dari distribusi tadi, 3, 4, 3 tadi, kita ambil 5, berapa persentase atau berapa kemungkinannya kita akan mendapatkan 1 orang O, 2 orang A, dan 2 orang B. Nah, tentunya kita susun seperti ini kan. 1, 2, 2 ini adalah outputnya, outcome-nya. Sedangkan 10 ini adalah jumlah ininya. Ini adalah distribusi dari sampel yang yang dimungkinkan, ya 10 orang itu dimungkinkan. Sedangkan 5 adalah sampling yang kita lakukan. Maka kalau ini kita tinggal masukkan saja di sini perkaliannya. Nah, untuk mendapatkan 1 O, 2 A, dan 2 B itu probabilitasnya 3/14. Ya, tidak terlalu kecil juga. Relatif gede ini. Ada kemungkinan kita ngambil itu hampir berapa ya? 1/5-nya ya, mendekati 1/5, lebih dari 1/5-nya. Nah, kita sudah belajar tentang binomial di sesi sebelumnya, bab 5 tapi sesi sebelumnya. Kemudian kita sudah belajar tentang sebelumnya adalah hypergeometric, sekarang kita adalah belajar tentang negatif binomial dan geometric distribution, ya. Apa bedanya? Nah, kalau bedanya sewaktu binomial eksperimen kita dibatasi n kali saja, kita melakukan eksperimen dan kita tahu akan muncul head and tail, ya. Jadi kita menghitungnya sangat straightforward. Nah, sekarang kita hanya menghitung head-nya saja atau tail-nya. Misalnya kita tentukan head-nya kita inginkan adalah berapa? 5 misalnya. Ya. Atau suksesnya 5. Nah, untuk mendapatkan 5 sukses itu, harus berapa kali kita melakukan trials, eksperimen. Nah, itulah namanya negatif. Jadi yang kita hitung X-nya sekarang bukan dari X-nya itu ditentukan sebanyak N, bukan, tapi adalah X-nya adalah mencari sampai jumlah dari kesuksesan itu adalah jumlahnya N. Ya, jadi agak berbeda cara memandangnya. Kalau di binomial kan kita tentukan N-nya dulu, kemudian mau suksesnya berapa, mau failure-nya berapa, yang penting yang kita hitung sebagai X adalah suksesnya. Sedangkan di sini suksesnya sudah kita tentukan jumlah tertentu, ya. Kemudian X-nya dicari sampai jumlah sukses sebanyak N tadi tercapai. Ya. Nah, lebih C di sini kalau probabilitas untuk sukses dan kegagalan adalah 0,6 dan 0,4 misalnya, maka jika kita diharapkan untuk mencapai kesuksesan sebanyak 5 kali, pasti kalau seperti ini susunannya, pasti yang terakhir di sini kalau kita potong pasti adalah fail, ya. Betul kan? Kalau di sini ada 4 kali, sudah 4 kali,
Maka untuk kelima, kalau kita di sini ditemukan bahwa X-nya itu adalah 7, berarti sampai ke 6 di sini. Ya, dan sampai ke 6 di sini adalah pasti ada fill-nya. Kalau di sini S, ya kita sudah dapat 5 kan, betul kan? Nah, kita hitung di sini probabilitasnya besarnya adalah sekian untuk mendapat kombinasi ini. Nah, kita juga bisa melakukan perhitungannya adalah dengan cara begini. Karena kita menghitung, kita tentukan, kita diminta untuk menghitung probabilitas kesuksesan adalah 5, tetapi X-nya adalah 7. Maka yang bisa kita lakukan adalah pasti yang kita cari adalah kombinasi bukan 7 dengan 4, tapi adalah 6 dan 4. Pasti yang kita cari karena yang ke-7 pasti sukses, karena kita sudah tahu kita menghitungnya 7. Berarti yang harus kita cari adalah bagaimana susunan di belakangnya ini. Jadi susunan di belakangnya ini adalah sama dengan berapa? 7 dikurangi 1, ya. Ya, berarti ini 6 itu adalah 7 kurangi 1, sedangkan 4 itu adalah 5. Karena kita menentukan 5. Dikurangi 1. Ya. Nah, dari kombinasi ini kemudian dikalikan dengan ini, ya, pangkat probabilitas di sini, maka kita dapatkan angka di sini. Ya. Nah, hitungan ini kalau kita hanya menghitung ini saja, memang segini. Tapi kan bisa juga di sini F, S, 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 F, S. Bisa juga S, 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 F, F. Bisa juga. Nah, semuanya totalnya adalah yang termaktub dalam kombinasi 6, 4 ini. Lanjut. Nah, saya rasanya sudah saya jelaskan tadi apa yang disebut negatif binomial random variable, ya, X-nya tadi, ya. Ini sudah saya jelaskan di depan. Nah, kita sebutkan tadi, kalau kita sudah menunjukkan X-nya sama dengan 7, maka kita kombinasinya adalah seperti ini, kan. Ya. X minus 1, ya, seperti tadi dijelaskan di sini, adalah X-nya adalah 7, minus 1 adalah 6, sedangkan 4-nya ini adalah jumlah yang kita inginkan. Kalau kita inginkan 5, berarti harus dikurangi 1, karena satunya adalah yang terakhir, kan. Jadi kita nyatakan ini, kemudian kita kalikan dengan ini. Jadi ini adalah probabilitas ini, probabilitas umum, dikalikan jumlah dari kombinasinya. Oke. Nah, jadi simbolnya seperti ini, ya. Ada satu contoh di sini yang perlu kita lihat, ya, dalam National Basket Association, bahwa pertandingan suatu tim akan dinyatakan menang jika 4 games dari 7, ya, itu menang, ya. Jika A dan B ini memiliki kemungkinan menang kalahnya itu adalah A, probabilitasnya adalah 0,55, B pasti 0,45, ya. Betul, kan? Maka ditanyakan berapa probabilitas tim A ini akan menang dari series tersebut, ya, dalam 6 game. Jadi tidak perlu harus sampai 7 game untuk mendapatkan 4 game. Kalau 6 game sudah mendapatkan 4 kali kemenangan, maka dinyatakan itu. Nah, di sini kita hitung aja negatif binomial P. 6 ini adalah X-nya, ya. Sedangkan 4 itu adalah jumlah yang diinginkan. Betul, kan? Sedangkan probabilitasnya ini. Jadi kita bisa menyusun
Di sini 6 minus 1 adalah 5, 4 minus 1 adalah 3. Nah, dikalikan 0,55 pangkat 4, dan satunya lagi 0,45 pangkat 2. Nah, sebanyak 6 kali. Nah, kita dapatkan ini. Jadi kemungkinan bahwa A itu menang tapi harus melalui 6 games, maka besarnya adalah 18,53%, ya. Jadi probabilitas secara keseluruhan A itu memenangkan Championship Series, ya tentunya kita jumlahkan semuanya kan, di setiap, ya paling tidak penjumlahannya itu akan dimulai dari X sama dengan 4, ya kan, karena bisa saja dia menang terus sampai 4, berarti dia menang. Jadi kita jumlahkan ini dari 4, ya, kemudian 5 kemenangan, 4 kemenangan, probabilitasnya berapa? 5 kemenangan untuk menang, 5 permainan dengan 4 kemenangan, probabilitasnya dihitung. Yang di awal di sini adalah 4 pertandingan dengan 4 kemenangan. Kemudian, nah, semuanya, total semua kita bisa mendapatkan, jadi ada kemungkinan relatif besar, lebih dari setengah, ya, yang menyatakan bahwa A akan memenangkan Championship Series tersebut. Apapun, baik hanya dengan 4 pertandingan, 5 pertandingan, 6 pertandingan, atau 7 pertandingan. Nah, kalau untuk playoff, maka kita menjumlahkannya hanya sampai 6, kan ya. Jadi berapa? 3, ya kan? 4 dan 5. Ya, kalau menggunakan metode playoff, dan Anda masukkan saja plugnya di sini. Kalau di sini kan beda ya, 4, 5, 6, 7 ya, dari totalnya semua kemungkinan. Kalau untuk playoff kita mainkan hanya sampai ke 5, ya. Tergantung dari aturan mainnya tentunya, ya. Karena di sini adalah kalau pakai playoff, aturan mainnya adalah winning 3 of 5 games. Sedangkan kalau permainan yang di atas tadi adalah 4 wins of 7 games, ya. Jadi 4 out of 7, satunya lagi yang playoff itu adalah 3 out of 5. Kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah punya rumus, ya, tadi rumus ini. Sekarang coba kita lihat apa yang terjadi kalau K, ya, K nggak usah banyak-banyak, K-nya cukup 1 saja, sehingga di sini 0, ya. Kalau di sini 0, maka di sini adalah X minus 1, kan, ya. Jadi kita melihat di situ karena di sini 1, maka kita mengatakan rumusnya gimana sih? Di sini hanya 1, maka kita dapatkan X1P, ya. Nah, di sini kalau K-nya sama dengan 1, kalau di sini 0, artinya apa? Di sini nilainya semua adalah 1. Sehingga kita dapatkan apa? Kita hanya PK X minus P pangkat K, kemudian Q X minus K. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, maka kita dapat persamaan ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai special case geometric distribution. Jadi kondisi seperti ini, ya, di mana untuk negatif binomial itu K-nya sama dengan 1, maka kita bisa meringkasnya menjadi suatu rumusan yang kita sebut sebagai bukan negatif binomial, tapi kita sebut sebagai geometric distribution. Singkatannya adalah GXP, ya, karena K-nya sama dengan 1. Ya, jadi kita lihat di sini, kalau di sini apa ini? Oh, kita bandingkan ini, ya.
kita melihat kenapa disebut. Kita bisa melihat perbedaan antara binomial distribution dengan negatif binomial distribution. Kita lihat di sini, sorry, ini kan harusnya K ya. Di sini N, di sini P. Jadi N-nya itu adalah jumlah. Kalau di dalam binomial distribution, N itu adalah jumlah sampel tetap yang kita ambil atau kita lakukan eksperimen. N kali. Ya. Suksesnya berapa? Tidak tahu. Dan itu ditentukan oleh nilai X-nya kan. Suksesnya berapa tergantung X-nya. Ya. Nah, kalau di sini kesuksesannya sudah ditentukan kalau dalam binomial ya. Kalau saya sebut di sini mungkin saya ingatkan lagi. Kalau yang ini kan begini ya, negatif binomial itu di sini kan X K P ya, ini sama dengan apa? Kita lihat ke atas, saya nggak bisa ingat. Oke. X minus 1 K minus 1 ya, X minus 1 K minus 1. Nah, di belakangnya ya beda memang ya, berkebalikan. Kalau di atas di negatif ini, yang di sini X-nya di depan, di sini X-nya di belakang negatif ya. Jadi ini kan jadi dibalik, jadi X-nya itu negatif atau kita sebut sebagai negatif binomial. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah pendekatan, artinya kita menggunakan geometric distribution instead of negative binomial. Kita menghitung 1 in every 100 items defective. Sorry, kalau ada 100 produk, ada 1 yang defektif ya. Nah, kemudian kita ditanya di sini, berapa probabilitas jika penghitungan ke-6 itu akan ditemukan defektif ya. Jadi X-nya kan berarti 5 ya, P-nya sama dengan 0,01. Nah, kita masukkan seperti ini, maka kita bisa melihat probabilitas bahwa ke-5 itu kita mendapatkan mendapatkan defektif adalah kurang lebih berapa ini? 1% ya. Ini kalau dihitungkan 1%. Ya, pada saat kondisi sangat sibuk, telepon exchange di suatu kantor telepon ya, sangat mendekati kapasitasnya, sudah hampir penuh, maka sewaktu orang mencoba telepon, yang kita lakukan kalau kita pakai HP, kadang-kadang kita susah untuk mendapatkan akses ya. Sehingga C untuk bisa sukses itu P-nya sama dengan 1/20, 0,05 atau 5% ya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung berapa probabilitas untuk 5 usaha, 5 kali nyoba. Itu kita bisa mendapatkan 1 successful call. Nah, kita menggunakan geometrik juga kan. Call itu kan begitu sukses, berarti kita ngitungnya adalah berapa kali kita berusaha kan. Nah, kurang lebih adalah 4%. Oke. Ya, kurang lebih dari contoh-contoh tersebut kita bisa melihat apa kegunaan dari negatif dari tadi ya, dari hypergeometrik, kemudian negatif binomial, dan terakhir adalah geometric distribution. Oke,
Min-nya, rata-ratanya adalah seperti, dan standar deviasinya adalah 1 minus P per, nah ini adalah Q sebenarnya kan. Kalau dia adalah hanya binomial, bukan binomial, hanya 2 kemungkinan saja. 1 minus P itu sama dengan Q. Q per P kuadrat. Oke, tadi barusan sudah saya katakan application of negative binomial and geometric distribution. Jadi seperti yang sudah kita sebut ya, untuk Telkom, untuk kemungkinan mendeteksi defektif dari suatu produk, ya, melihat distribusinya, distribusinya kan. Okasional kita bisa mendapatkan suatu defektif, atau defektif itu bisa kita anggap, menemukan defektif itu adalah suatu kesuksesan. Ini tergantung dari bagaimana definisi kita ya. Yang disebut sukses itu adalah menemukan sesuatu yang memang kita ingin deteksi. Oke, kita sudah belajar tadi ya, hypergeometric, masuk hubungannya dengan binomial, kemudian negatif binomial, dan yang terakhir adalah geometric distribution ya. Dan sekarang kita masuk ke yang agak berbeda, yaitu Poisson distribution and Poisson process. Ya, agak berbeda sedikit. Kalau di binomial kita melakukan eksperimen itu adalah bebas daripada yang lain. Kalau di hypergeometric itu kita melakukan apa? Hampir sama dengan ini ya. Jadi ada keterbatasan prosesnya. Contohnya keterbatasan proses. Kalau binomial kan kita pakai flip, itu kan antara flip satu dan flip selanjutnya itu kan tidak ada hubungannya. Sedangkan kalau kita melakukan hypergeometric itu definisinya adalah sewaktu kita melakukan sampling, mengambil beberapa trials, setiap trial itu saling berpengaruh. Ya, seperti kita ngambil kartu dari suatu kartu Doremi tadi, itu saling berpengaruh. Ya, dan kita sudah tahu itu. Kemudian negatif binomial kita juga sudah tahu. Caranya adalah justru kita terbalik. Yang kita batasin itu adalah suksesnya, number suksesnya sudah kita tentukan dulu. Kemudian baru untuk mendapatkan number of success itu kita harus melakukan trial berapa kali. Itu yang akan dijadikan random variable. Ya. Kemudian hubungannya dengan geometric distribution. Ya. Dan kaitannya erat dengan negatif itu, negatif binomial ya, antara geometrik dan negatif binomial jika n-nya adalah sama dengan 1. Jadi 1 langsung dia stop ininya, x-nya. Oke, kalau di sini cara melakukan batasan eksperimennya adalah kalau yang tadi sudah saya jelaskan, yang ini bukan dalam bentuk n kali eksperimen, tapi kita kasih window. Window itu bisa batasan waktu, time interval, bisa merupakan specified region, batasan ruang. Jadi batasan ruang atau batasan waktu. Di situ kita hitung berapa probabilitas munculnya suatu outcome. Ya, nah, ini diperdefinisikan akan berbeda ya. Di contohnya kita kasih batasan waktu, misalnya 1 bulan di dalam musim hujan misalnya, berapa kali hari yang ada hujannya, ya. Atau bisa juga dihitung curah hujannya berapa. Oke. Pada saat musim kemarau hujannya berapa kali, dan itu kemudian kita lakukan averaging dan lain sebagainya sehingga kita bisa mendapatkan specific time itu distribusinya bagaimana. Yang kita tentukan tentunya time di mana berbeda ya antara time 1 dan time yang lain.
Nah, ini ada beberapa contoh di sini ya. Ini termasuk ya kondisi cuaca, kemudian apalagi jumlah tikus di dalam suatu area field ya, dan lain sebagainya bisa Anda definisikan. Nah, di sini yang paling penting adalah bahwa dalam Poisson proses ini ada propertiesnya, ada sifat-sifatnya, bahwa jumlah outcomes yang terjadi dalam suatu time interval atau dalam specified region, kita bisa menentukan dalam 1 hektar misalnya ada berapa tikusnya, ya, dan kemudian kita bisa menentukan di berbagai hektar yang lain itu tikusnya jumlahnya berapa, di mana tikus-tikus itu saling independen ya, tidak saling berpengaruh antara area satu dengan area yang lain. Ya, jadi paling utama di sini adalah independen. Ya, jadi saya tekankan di sini karena ini yang paling penting. Independen. Ya. Kemudian yang kedua, the probability that a single outcome will occur during a very short time interval or in a small region is proportional to the length of time interval. Nah, ini ya. Jadi yang paling utama adalah doesn't depend on the number of outcome. Sorry. Dan yang ketiga, ya ini kita bisa saya pindah dulu. The probability that more than one outcome will occur in a short time interval or fall in a such small region bisa tidak dihiraukan, ya, negligible. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya paling utama di sini penurunan dari formula ini, ya, kita nanti formulanya adalah P, ya, kemungkinan probability dari X lambda T ini tidak diturunkan di sini, tapi sangat tergantung kepada 3 properti yang sudah kita jelaskan di depan tadi, ya. Jadi yang paling utama di sini nanti kita akan tahu bahwa Poisson distribution itu mempunyai average atau mean mu itu sama dengan lambda T, ya. T ini bisa time, bisa space, bisa distance, dan lain sebagainya. Tidak harus waktu, ya. Dan ini adalah simbolnya P X lambda T. Ya. Jadi rumusnya adalah ini. Rumusnya adalah ini, ya. Kita tahu semua, maka sudah ditabelkan di sana. Jadi kalau X-nya sendiri kita mencari ya kumulatif, ya. Jadi X0 sampai XR itu kalau kita jumlahkan maka lambangnya adalah P gede. Jadi P ini kita harus membedakan antara P kapital dan P. Kalau ini probabilitas di suatu nilai X tertentu. Kalau P kapital ini adalah kumulatif. Ya, kita sudah belajar itu. Kalau R berarti ya X0, X sama dengan 0 sampai kita jumlahkan sampai dengan X sama dengan R, ya. Jadi semuanya ini. Ini sampai sini. Oke. Kita lanjut. Ini ada suatu contoh kalau dalam suatu eksperimen, laboratori eksperimen, ada radioaktif particles, ya, passing melewati suatu counter dalam 1 milisecond, jumlahnya adalah 4. Ini in average.
Maka ditanyakan, what is probability that ada 6 partikel masuk dalam atau melewati counter tersebut dalam 1 milisecond juga. Ya, kita menghitungnya seperti ini kan, kita masukkan saja. Kita masukkan rumusnya. Karena ini sudah ditabelkan, kita dalam bentuk kumulatif, kita tinggal masukkan saja ini, dikurangin ini, nah, sama dengan, udah. Jadi di tabel di belakang, di appendix, itu sudah ada semua. Jadi caranya cuma seperti itu. Yang kita proses, ya, yang kita proses adalah, Anda bisa menghitung ini, silahkan, ini hasilnya akan sama pasti ya. Tapi Anda juga bisa menggunakan, apa namanya, tabel yang sudah tersedia di belakang. Oke. Ini cerita lain lagi. 10 adalah jumlah rata-rata dari apa namanya, tankers ya. Minyak yang datang ke suatu port ya. Nah, maksimum port tersebut adalah melayani 15 tangki setiap harinya. What is the probability that on a given day, di suatu hari, harus menolak turn away, artinya kita menolak karena melebihi dari 15, jadi kita tidak bisa melayani si port tersebut. Jadi maka kumulatif dari P, ya P besar ini ya, Anda ingat P besar, X lebih besar daripada 15, itu sama dengan 1 minus P X itu lebih kecil atau sama dengan 15 pastinya. Ya. Nah, Anda hitung di sini. Anda bisa menghitungnya sendiri, atau Anda bisa menghitungnya sendiri, berarti satu persatu harus Anda hitung. Ya, probabilitas di setiap X sama dengan ini berapa, X sama dengan ini, puyeng. Nah, kita bisa menghitungnya dari tabel yang sudah ada. Ini hasilnya adalah sekian, sehingga probabilitasnya menolak itu sekian. Jadi teori-teori tentang Poisson ini banyak dimanfaatkan ya, seperti juga yang ada di hypergeometry. Tadi sudah kita jelaskan beberapa contoh di dalam Poisson ini, juga manfaatnya nanti dalam dalam reliability teori, kemudian queuing teori, ini banyak menggunakan Poisson proses. Ya. Dan chapter 6 nanti sebentar lagi kita akan belajar di situ, kita akan menggunakannya tapi dalam bentuk bukan discrete tapi dalam bentuk continuous distribution ya. Oke. Mean dan variance yang ada itu untuk Poisson distribution ternyata sama, yaitu lambda T. Coba kita lihat di sini. Saya geser dulu. Anda lihat, ini ada beberapa distribusi Poisson yang tergantung kepada mu-nya. Mu itu lambda T tadi ya. T itu bisa time, bisa space, bisa distance. Kalau mu-nya kecil, maka bentuknya adalah asimetrik ya. Condong di kiri. Jadi pusatnya itu mendekati di aksis ya, aksis vertical aksis. Tapi begitu mu-nya itu membesar, maka kita lihat seolah-olah dia menggeser ke kanan dan menjadi simetrik. Dan pasti akan ke kanan juga akan seperti juga yang di kiri sini, ya, menjadi tidak asimetrik lagi. Oke. Ini kurang lebih contoh bagaimana distribusi Poisson itu dipengaruhi oleh mean dan variance-nya tentunya. Karena mean itu sekaligus adalah variance.
Oke. Nah, sekarang hubungan, kalau tadi kita pernah diskusi hypergeometric hubungannya dengan binomial. Nah, sekarang sama. Poisson distribution hubungannya dengan binomial distribution itu seperti apa? Nah, kita selalu ingat dalam binomial itu rata-rata adalah NP ya, N lowercase ya. Nah, sekarang ini coba Anda lihat di sini. Jika N-nya itu besar sekali, jadi kita ngambil sampling ininya besar sekali, dan batasannya memang besar sekali, nggak ada ininya. N tidak berhingga, tapi probabilitas P-nya adalah mendekati 0, sehingga N dan P tidak berhingga kalikan mendekati 0, bukan 0 ya, tapi mendekati 0, maka hasilnya adalah suatu konstanta. NP ini suatu konstanta yang sama dengan mu, atau remain constant. Jadi ini bisa dibolak-balik ya. Binomial itu akan menjadi Poisson distribution jika N-nya sangat besar, P-nya sangat kecil. Atau dibalik ya. Ini menjadi sana jika ya Poisson itu sama dengan binomial, mendekati binomial jika N-nya itu sangat besar dan P-nya sangat kecil. Coba kita lihat contohnya. Dalam suatu fasilitas industri akan terjadi sangat jarang ya ada kecelakaan, tapi kita tahu kalau kita hitung secara statistik maka ada kurang lebih 5 per mil, ya 0,5% kecelakaan. Nah, apa probabilitasnya untuk 400 hari akan ada kecelakaan dalam suatu hari di situ. Jadi kita kan kecelakaannya yang kita hitung adalah sama dengan 1 ya. Maka kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1, berarti X faktorial di bawah itu bisa kita hilangkan karena sama dengan 1. Kurang lebih persentasenya adalah sekian. Dan di sini berapa probabilitasnya bahwa ada 3 hari dengan 1 accident. Ya. X-nya itu ya, lebih kurang atau sama dengan 3. Jadi kalau kita jumlahkan ya seperti ini ya. Maka probabilitasnya ya sekian kan, karena kita jumlahkan dari X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Maka jumlahnya adalah sekian. Ada contoh lain lagi, contoh terakhir ya. Dalam satu manufacturing proses, mana glass products dibuat, ada defects atau ada bubble dalam gelasnya. Anda pernah melihat gelas ada udaranya di dalamnya ya. Ini akan menurunkan marketingnya tentunya. Dalam average-nya 1 dari 1000 ada beberapa bubbles ya, ada beberapa gelembung di situ. Jadi kemudian ditanyakan berapa probabilitas jika random sampelnya adalah 8.000, N-nya 8.000, kemudian kita disuruh menghitung 7 items possessing by bubbles ya. N-nya 8.000, P-nya adalah sekian. Maka mu-nya adalah 8. Kalau kita masukkan ya, ini kan kita menghitung ini ya totalnya. Ini kan kita sama dengan menghitung tadi Px8. Nah, kita ini kan
Poisson X. Rata-ratanya 8 kan. Jadi ini kita dekati binomial ini kan hitungan binomial, kemudian kita dekatin dengan Poisson ya. Jadi Px 8 kita masukkan dalam rumusan yang ada di berapa tadi ya? Ini ya, kita masukkan di sini, kita akan mendapatkan nilai sebesar ini. Ya, cukup besar. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Itu yang bisa saya ceritakan. Kita simpulkan dari buku ya. Sorry, ini kok jadi membesar sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga bermanfaat. Dan kita sampai ketemu di sesi selanjutnya, yaitu chapter 6. Permasalahannya sama. Continuous distribution. Jadi lanjutan dari bab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.